Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu pengajar juga sepertinya ada beberapa di sini. Selamat datang, welcome. Pak Satria juga ada saya lihat. Halo Pak Satria. Eh, Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini sebetulnya adalah dalam rangkaian mata kuliah kelas besar kelas besar di mata kuliah Politik Perkotaan. Memang kita agendakan untuk ada narasumber yang bicara tentang politik perkotaan. Eh, Kalau semester kemarin kita kedatangan Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, bicara bagaimana Bogor menangani COVID, tapi di awal-awal waktu itu. Nah, ini kebetulan banget nih karena sekarang Jakarta jadi spotlight. Mbak Harti udah pusing. Mbak, apa namanya? Dan kebetulan kita punya memang langsung orangnya yang in charge, yang bertanggung jawab, yang juga bisa memberi pencerahan untuk kita bagaimana sih kalau di konteks Pemprov DKI Jakarta apa namanya penanganan dan sejauh mana sebetulnya COVID ini berdampak bagi banyak orang. Ya, kita tahu pasti berdampak banyak, tapi dari komitmen negara dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta sendiri sebetulnya apa yang sudah diantisipasi, apa yang sudah dikelola, apa yang sudah diselesaikan dan apa masih tantangan ke depannya dan apa yang mungkin dari kacamata pemerintah kita sebagai warga bisa ikut berkontribusi untuk sama-sama mengatasi atau keluar dari situasi yang sekarang ini. Nah, karena ini juga lebih juga kepada perspektif kewargaan, citizenship, maka acara hari ini juga diinisiasi oleh Pusat Studi Kewargaan dan Hak Asasi Manusia atau Center for Citizenship and Human Rights Studies di FISIP UPN Veteran Jakarta. Sekaligus juga saya mau memperkenalkan kepada teman-teman karena ini pusat studi baru Mbak Harti, baru Januari tahun ini baru kita kick off start. Jadi masih anak bawang, tapi kita pengen menggulirkan lebih banyak diskursus dan banyak narasi, kajian-kajian, diskusi-diskusi terkait dengan citizenship di Indonesia terutama, tapi juga kita juga pengen komparatif di konteks lain dan bahkan secara internasional. Jadi terima kasih sekali Mbak Suharti sudah hadir di sini. Saya menemukan ini, saya izin pakai ini ya Mbak Harti, ini ada saya ambil dari forum internasional, sedikit introduction tentang Ibu Suharti Sutar, Deputy Governor of Jakarta Province for Population and Settlement Management, Head of JDCN. Apa tuh Mbak Jakarta? Jakarta Development Collaboration Network. It's a new unit established last year, beginning of 2020. Oke, makasih Mbak. Mbak Suharti ini S1-nya dari IPB, Community Nutrition and Family Resources, kemudian master's degree-nya atau S2-nya di University of Michigan Ann Arbor di Amerika Serikat, kemudian PhD-nya, nah saya ketemu Mbak Harti waktu beliau lagi mau menyelesaikan PhD nih, dan saya ikut dalam rombongan yang submit, dingin-dingin submit. Yang nganterin submit. Disertasinya Mbak Harti di Canberra, di Australian National University. Mbak Harti itu dulu saya kenal masih pulang dari PhD, beliau menjadi Direktur Women Empowerment and Child Protection di Bappenas, tapi kemudian beliau diangkat menjadi Head of Bureau atau Kepala Biro untuk kerjasama internasional ya Mbak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Planning and International Cooperation, perencanaan dan kerjasama luar negeri. Perencanaan dan kerjasama luar negeri di Kemendikbud ya waktu itu ya. Ya. Kemudian terakhir dan saat ini yang menjadi tanggung jawabnya Mbak Harti adalah Deputy Governor atau Deputi Gubernur DKI Jakarta untuk populasi dan settlement management. Apa tuh? Pengelolaan apa Mbak? Settlement management? Pengendalian sebenarnya, pengendalian kependudukan dan permukiman. Oke.
Welcome, Mbak Harti. Thank you so much for in a short notice mengundang Mbak Harti ke sini karena juga saya curhat-curhatan ini Mbak Harti situasi di Jakarta seperti apa dan saya minta tolong beliau. Oh ini kayaknya pas banget nih ngasih. Terus ini sesi penutup Mbak. Karena minggu depan udah mulai minggu tenang, kemudian UAS mahasiswa. Jadi penutupnya pas banget nih kalau langsung Mbak Harti yang langsung ditutup, langsung langsung disimpulkan sebetulnya gimana sih sekarang ini. Ya, kita mau belajar banyak deh dari Mbak Harti, makanya terima kasih banget udah datang. Meskipun ini katakanlah lecture gitu ya, tapi saya kenal baik Mbak Harti, orangnya nggak suka formalitas, orangnya asik banget, go with the flow gitu. Orangnya gampangan. 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 Orangnya asik banget deh pokoknya. Jadi kita cair aja ya, nggak terlalu formal ya Mbak Harti ya. Oke, aku langsung kasih ke Mbak Harti deh. Tapi kan Mbak Harti nanti jam 5 harus cabut ya Mbak? Iya, saya boleh dikasih akses untuk sharing? Oh, bisa tolong Mbak? Oke, silakan sebentar Mbak. Oke. Jadi mungkin setengah jam gitu Mbak untuk paparan, setengah jam lagi biar ada kesempatan untuk diskusi. Ya, oke. Jadi nanti memang ada ini apa namanya urusan COVID juga. Belum bisa. Udah. Oke, which one is it? Nah, oke. Right. Bisa dilihat? Oke. Jadi mungkin saya langsung cerita terkait dengan kok Februari masih depannya salah. Cerita terkait dengan apa yang dikerjakan di DKI Jakarta. Mungkin pertama saya tentunya update dulu situasi COVID ini nggak hanya di Jakarta tapi di dunia dan Indonesia. Per hari ini tadi saya sempatkan melihat data terakhir, kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh Jakarta, kota besar di Indonesia, kemudian pengalaman kami dalam menangani pandemi ini, kemudian rencana ke depan. Nah ini situasi dunia, udah 178 juta kasus di dunia. Posisi sekarang sudah mereda di dunia, tetapi tentunya berbeda-beda antar negara. Dan untuk Indonesia memang sekarang sedang dalam situasi justru meningkat yang cukup signifikan dan rasanya memang cukup berat ini dalam beberapa waktu ke depan ini. Kita lihat saja ini di Indonesia kasus aktifnya agak naik. Di Jakarta, Mbak Ayu dan teman-teman pastikan prokes, nggak usah kemana-mana, nggak usah rapat-rapat di luar-luar, di rumah saja Vicon karena situasinya sangat memburuk dan peningkatan kasus sangat-sangat tajam. Jumlah kasus aktifnya sudah hampir mencapai kasus tertinggi bulan Februari yang lalu dan dalam 2 minggu terakhir saja itu peningkatan 2 minggu itu sama dengan 4 minggu pada kasus setelah Lebaran setelah tahun baru. Dan ini tantangannya. Jakarta itu penduduknya banyak, densitasnya tinggi. Ini penduduk yang menurut sensus ya 10,5 juta penduduk. Kalau menurut Dukcapil itu 11,1 juta. Mungkin sebagian dari teman-teman ada tuh yang bawa KTP-nya, KTP Jakarta, tetapi pindah ke luar kota tetap dibawa. Katanya prestisius tuh bawa KTP Jakarta. Karena juga akses untuk fasilitasnya juga lebih baik. Jadi mempertahankan KTP Jakarta juga dilakukan oleh banyak orang. Saya menduga lebih dari 500-600 ribu tuh orang yang pegang KTP Jakarta di luar. Kemudian banyak penduduk miskin, meskipun menurut indeks kemiskinan itu hanya sekitar pertama 5 ya, kemudian meningkat menjadi 10-an persen. Tetapi kita tahu bahwa di bawah itu banyak sekali penduduk miskin, tinggal di RW kumuh, di kampung miskin gitu ya. Kemudian juga ketimpangan cukup tinggi, ketimpangan Gini rasionya sampai 0,4 dan menunjukkan memang biasanya sih di kota besar lebih tinggi daripada daerah-daerah yang di area rural.
Kemudian tantangan yang nggak kalah penting adalah Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Tulis Mas. Jakarta kontribusinya sekitar 17-18% terkait dengan dari PDB Indonesia, dan banyak sekali komuter yang keluar masuk Jakarta 1,5 jutaan. Dan sebagai ibu kota negara banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, konteks pemerintah, konsumsi pemerintah itu di Jakarta itu kontribusi 17%. Jadi is a big economy untuk dibanding yang lain. So, dalam hal COVID, apa yang dilakukan pemerintah Jakarta? Prinsip ada 3 yang kita tekankan terus. Pertama, faktual. Kita nggak mau menutupi apa-apa, kita semuanya berbasis data, berbasis fakta, sehingga apapun yang kita lakukan, intervensi yang kita lakukan benar-benar mengacu data. Tidak ada yang kita tutupi. Meskipun orang meributkan Jakarta, terlalu bikin orang panik, we don't care. Sepanjang itu untuk kebaikan, sepanjang itu untuk memproteksi, melindungi warga, we do it anyway. Kemudian urgency. Nggak usah nunggu-nunggu. Langsung jalan, untuk memastikan semuanya bisa teratasi. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan city brand-nya Jakarta, the city of collaborations, maka kita melakukan kolaborasi untuk penanganan COVID ini. Sebenarnya bukan hanya COVID, untuk yang lainnya juga. We cannot do it ourselves. Nggak mungkin Pemda jalan sendiri tanpa ada keterlibatan semua, keterlibatan baik itu NGO, baik itu entitas bisnis, termasuk masyarakat, sampai pengurus-pengurus RT RW, itu semua kita gerakkan untuk memastikan penanganan COVID ini jalan. Ini pada saat yang sama ini saya izin nih, kita sedang rapat sampai ke level kelurahan RW untuk memastikan vaksinasi jalan. Nah, ini contohnya kenapa saya sampaikan urgent, faktual. Dari sebelum ditemukan kasus waktu itu ya, ditemukan kasusnya pada waktu bulan Maret awal ya, sosialisasi sudah dilakukan sampai ke rumah sakit dan puskesmas kalau ada penyakit pneumonia Wuhan, waktu itu belum disebut corona ya, belum disebut COVID, itu sudah kita sosialisasikan. Kemudian kita keluarkan juga berbagai macam aturan main sampai ke level puskesmas, supaya penanganan kalau ditengarai ada penyakit yang seperti itu, maka perlu dilakukan tindak lanjut. Akhirnya waktu itu kita sebut ada kasus yang kita sebut kasus waktu itu adalah apa namanya waktu itu disebutnya ya, suspek lah, yang diduga COVID-19, yang waktu itu akhirnya ternyata bukan, tapi kemudian akhirnya ditemukan juga kasus yang diumumkan oleh Pak Presiden waktu itu. Semuanya kita lakukan untuk memastikan gerak cepat, dan saya sendiri sebagai pelaku merasakan betul gitu, dari hari ke hari itu benar-benar gerakannya begitu cepatnya, dan akhirnya kita minta juga waktu itu dilakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kenapa kita meminta? Karena untuk PSBB itu harus diusulkan oleh daerah, bukan ditentukan oleh pusat. Daerah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan di sana di pusat untuk didiskusikan ya atau tidak, baru kemudian go or no go. Akhirnya jalan dan seterusnya. Intinya ini yang kita lakukan. Kemudian untuk kesehatan sendiri kita punya mengikuti prinsip-prinsip yang digunakan oleh WHO, tetap 3T, testing, tracing, and treatment. Ini benar-benar kita lakukan masif sekali. Testing, sekarang posisi hari Minggu kemarin 8,8 kali lipat dari standar WHO. Standar WHO itu adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu, kita sudah 8,8 kali lipatnya, dan kita pertahankan terus, nggak pernah kurang dari 6 kali. Tes ini, maaf saya coret, saya ganti karena tadinya masih 80-an. Kita sudah punya 114 lab di Jakarta. Bayangkan pada waktu bulan Maret, bulan April 2020, nggak punya, hanya 1 lab Litbangkes punyanya Kemenkes saja.
kami mengusulkan Labkesda untuk dijadikan sebagai satelitnya Litbangkes, disetujui udah bulan April. Nggak mungkin kan kita mengandalkan hanya Litbangkes dan Labkesda. Jadi saya itu salah satu pelaku dibantu oleh teman kita Mbak Ayu Sisantikwan. Santi menghubungkan saya dengan teman-teman asosiasi untuk lab yang mereka mempunyai lab PCR. Jadi saya hubungin satu demi satu, calling them one by one gitu ya. Terus kemudian ke perguruan tinggi saya hubungin YARSI, hubungin IAIN, UIN Syarif Hidayatullah yang menurut informasi ada di situ yang ternyata waktu itu alatnya sudah rusak meskipun belum pernah dipakai. Jadi semuanya kita datangkan satu-satu, termasuk juga akhirnya kita minta ke luar negeri, Sister City, nggak dapat, oke, mereka semuanya sibuk, nggak mungkin memberikan karena kami sendiri kekurangan, oke, pinjem, kita bilang. Pinjem pun tidak bisa, akhirnya tetap saja ada yang memberikan hibah dari Singapura, dari Korea, dari Cina, kita berikan hibah ke Jakarta. Gubernur sendiri yang akhirnya ngirim surat, kita sodorin Pak, bikin surat untuk kita kirimkan ke kota-kota Sister City kita. Tracing. Kita punya lebih dari 1.500 tracers dibantu oleh pusat, kemarin sudah ditutup tetapi kita lanjutkan lagi, masih lebih dari 1.200-an tracer di lapangan, sekarang ditambah lagi Babinsa, Babinkamtibmas, itu semuanya dijadikan sebagai tracer untuk memastikan orang yang kena positif itu di-trace betul. Jadi kalau sampai ada orang yang kena tetapi kemudian tidak ada yang di-trace itu kesalahan. Jadi tolong kalau teman-teman ada yang dengar gitu ya di RT atau saya langsung kontak 112 atau puskesmas tempat itu langsung supaya dilakukan tracing. Treatment kita sudah punya 106 rumah sakit rujukan COVID, 13 diantaranya adalah RSUD yang khusus untuk COVID saja. Jadi yang non-COVID kita pindahkan. Total RSUD itu kita 32, yang 13-nya kita khususkan untuk COVID. Dan jumlah bed-nya juga terus kita tingkatkan, tentunya ngikutin wave-nya, karena pada waktu tinggi sekali kita kurangin treatment-treatment yang sifatnya secondary gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah menurun seperti yang bulan kemarin April Mei sudah turun, ya kita buka lagi untuk non COVID supaya yang mau operasi-operasi kosmetik segala juga bisa dilayani. Nah, ini contohnya kenapa saya sampaikan Jakarta is a good in terms of testing and tracing. Kalau dilihat sebelah kanan tuh Jakarta yang paling tinggi, itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga bulan Juni ini Jakarta sudah lebih dari 7 kali lipat standar WHO. Daerah lain kita lihat West Java not even mencapai targetnya, Central Java juga mentok di posisi 1, Jawa Timur jauh di bawah itu. Jadi ya kalau dikatakan banyak yang kasusnya sedikit, kemungkinan karena memang tesnya sedikit, jadi tidak ditemukan. Itu juga terlihat dari positivity rate. Positivity rate tinggi itu kemungkinan karena memang banyak yang tidak di tes. Jakarta kita yang sudah begitu besarnya saja positivity rate kemarin sudah mencapai 20% lagi. Padahal itu standar WHO-nya harusnya 5%. Amannya ya di 10%, tapi kita sudah sampai 20% ini kita lakukan terus, kita upayakan untuk ditambah terus, kita biayainnya, programnya mahal sekali, di kolaborasi dengan lab-lab swasta, kita bayar per orangnya, karena kalau dilakukan sendiri oleh Labkesda dengan 2 satelit yang mobile di Pasar Minggu dan Duren Sawit masih belum cukup juga. Oke, ini kasus sekarang. Saya tulis dance with the curve. Mungkin teman-teman di awal-awal COVID itu pernah sering mendengar bahwa kalau kasusnya naik maka harus
rem supaya rumah sakit aman. Tetapi kalau rumah sakit sudah kira-kira sudah lega, maka nggak dibuka lagi karena bagaimanapun juga aktivitas masyarakat juga perlu, ekonomi juga tidak mungkin nol sama sekali gitu ya. Tidak mungkin untuk minus terus karena kemarin sempat minusnya luar biasa dalam Jakarta. Jadi we dance with the curve. Sekarang kalau kita teman-teman lihat di situ, saya sengaja tuliskan kapan sekolah tutup, kapan PSBB, kapan Idul Adha, kapan PSBB lagi. Ini bisa teman-teman bisa lihat setiap 2 minggu setelah pembatasan turun lagi. Kemudian ada event lagi, sesuatu event yang bikin naik lagi, contohnya misalnya itu tuh Idul Fitri 2020 padahal kita sudah lega, naik lagi 2 minggu kemudian. Idul Adha naik lagi, di PSBB-in, landai, turun. Kemudian ada maulid orang-orang di masjid-masjid. Pilkada pula di mana-mana orang-orang yang ada di Jakarta pulang kampung untuk nyoblos, naik lagi. Akhirnya kemarin tahun baru yang menyebabkan dampaknya luar biasa. Dan setelah kita PPKM, 2 minggu setelah PPKM turun lagi, drastis sekali dan melandai. Akhirnya kena Idul Fitri lagi yang meningkatnya signifikan, ditambah lagi karena ada varian baru dari India ini yang penularannya jauh lebih cepat dari varian lainnya. Dan hari ini rekor Jakarta tertinggi selama pandemi sudah di 4.737. Nah, apa yang kita lakukan kemudian? Karena neken orang juga sudah susah, ekonomi juga sudah seperti ini. Vaksinasi adalah salah satu key yang harus kita lakukan. Di Jakarta ada 7,9 juta penduduk usia 18 tahun ke atas. Kita pakai itu karena yang 0 sampai 17 memang belum dimungkinkan, belum ada vaksin yang untuk secure untuk mereka. Jadi 7,9 penduduk harus divaksin. Ini belum termasuk penduduk KTP non DKI ini. Dari kemarin hasil vaksinasi mulai awal sampai hari Minggu yang lalu, dari 3 juta yang sudah divaksin di Jakarta, 550.000-nya orang KTP non DKI, termasuk para dosen-dosen juga, itu yang luar kota itu termasuk di dalamnya yang 550.000. Jadi sekarang Jakarta masih punya tugas 5,5 juta, 3 hari yang lalu 5,5 juta sudah berhasil terus ditingkatkan, kemarin berhasil mencapai 102.000, lebih dari target harian Jakarta. Kita ingin memudahkan semua orang untuk melakukan vaksinasi, gampangannya ketemu manusia divaksin. Tetapi tentunya ada syarat-syaratnya. Jadi kita KTP Jakarta wajib, KTP non DKI Jakarta tetapi tinggal di DKI Jakarta juga kita suntik, minta pengantar dari RT, tidak harus ketua RT, anyone yang memang bertanggung jawab di RT bisa memberikan keterangan. Yang bekerja di Jakarta pakai surat keterangan dari kantor atau ID dari kantor itu bisa digunakan. Jadi we make it simple, kita pastikan bahwa vaksinasi bisa jalan baik. Dan ini secara ini demand-nya ya, supply-nya kita siapkan 320 tempat vaksinasi di Jakarta disiapkan, dan ini tentunya akan bertambah lagi. Kita sekarang juga mengerjakan namanya serbuan vaksinasi. Kita mengambil titik-titik kelompok-kelompok yang kira-kira masif yang kita bisa lakukan serbuan secara cepat. Misalnya hari ini dan besok gitu ya di rusun-rusun. Kemarin ada di kampung-kampung yang padat. Kita pastikan di tempat-tempat tersebut kita lakukan serbuan, dan kita ditargetkan oleh Pak Presiden 7,5 juta warga Jakarta sudah vaksinasi by mid of Agustus, 17 Agustus harusnya sudah tercapai. Ini tantangan besar. Kenapa teman-teman? Kami melakukan survei bersama dengan Lapor COVID, kenali bahwa sebagian warga masih tidak mau vaksinasi. Sebagian merasa bahwa vaksin itu tidak ada manfaatnya, masih ada yang mikir seperti itu.
sebagian ada yang takut karena KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi, karena bagaimanapun juga membaca berita-berita gitu ya, ada dampak yang sebenarnya bukan karena vaksinnya. Kemudian ada juga yang masih meragukan kehalalan COVID, kehalalan vaksin. Jadi ini kolaborasi penelitian tersebut kita lakukan, kita olah sedemikian rupa untuk menjadi bahan untuk komunikasi. Jadi kita siapkan bahan-bahan, bahwa AstraZeneca itu manjur, bahwa AstraZeneca itu bisa menurunkan risiko sampai 80%. AstraZeneca itu sudah halal sesuai dengan yang disampaikan MUI dan sebagainya. Jadi intinya the data guide us what to do untuk penanganan COVID ini. Nah, yang terkait dengan ekonomi, Jakarta itu tahun 2020 kuartal pertama minus 5,32, kemudian di kuartal kedua minus 3,42, kuartal ketiga minus 2,19. Saya share you the figures nanti, saya nggak sempat benar, mohon maaf untuk masukkan konteks ekonominya ke dalam paparan. Tetapi kita ingin memastikan bahwa masyarakat dari kelompok miskin itu benar-benar dilindungi. Jadi kita siapkan sosial safety net. Kemarin teman-teman juga pasti mendengar bahwa selain pemerintah pusat menyediakan bantuan sosial, Pemda juga memberikan bantuan yang tidak kalah banyak. Jadi ini contohnya nih ya. Dari Jakarta itu ada 3,6 juta KK. Tahun 2020 2,4 juta KK dapat bantuan. Jadi pemerintah pusat menyediakan 1,1 juta, Pemda menyediakan 1,3 juta untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan sosial waktu itu dalam bentuk sembako, yang kemudian diteruskan dengan BST, dengan bantuan sosial tunai, dengan pertimbangan bahwa kalau BST itu bisa meningkatkan ekonomi lokal. Jadi kalau bantuan sembako kan yang belinya dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya, tetapi kalau dalam bentuk uang, orang-orang bisa membeli di warung-warung sekitarnya dengan menggunakan uang yang diperoleh. Jakarta juga memastikan akuntabel, sehingga data itu kami adjust dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa yang kaya inclusion error bisa terus ditekan. Untuk yang miskin-miskin yang belum dapat itu dipastikan untuk dimasukkan untuk meningkatkan untuk menurunkan exclusion error juga. Masih mending kalau yang penting yang miskin dapat, kalau misalnya yang kaya ada yang dapat ya sudahlah gitu, daripada yang miskin nggak dapat. Penting ya ada error-errornya pasti ada, karena kita tahu hanya Gusti Allah yang tahu tuh data-data yang real sebenarnya orang kaya atau orang miskin, karena banyak sekali yang sebenarnya tidak miskin tetapi tetap saja di bawah itu menuntut untuk diberikan. Nah, ini banyak sekali usaha yang kita lakukan juga untuk di bidang ekonomi. Sebagai contoh untuk Jackpreneur misalnya ya, Jakarta punya Jackpreneur sekarang, kemarin ditargetkannya 200.000 anggota UMKM, ternyata sudah melampaui, sekarang sudah 230 ribuan lebih. Ini kita kolaborasikan, ada dengan relaksasi izin usaha. Izin usahanya sangat mudah sekarang, bahkan kita siapkan juga untuk aktif mendatangi orang yang akan minta apply untuk mendapat izin UMKM. Kemudian pengelolaan kredit permodalan kita bantu, ada e-order juga. Jadi Pemda kalau mau beli bahan-bahan yang bisa dibeli di UMKM, maka kita sediakan tentunya e-order, nggak boleh beli di luar situ. Jadi hanya UMKM saja yang boleh mensuplai kebutuhan makan minum dan sebagainya. Kemudian juga kita bantukan melalui Bank DKI. Nah, ini contoh lain. Ya. Ini saya tekan
langsung saja untuk yang lain nih, apa yang dikerjakan di Jakarta. Untungnya di Jakarta ini yang namanya kota besar ya, kita punya tenaga-tenaga yang handal untuk terkait dengan teknologi informasi. Jadi kita siapkan juga nih yang namanya fitur-fitur untuk memudahkan Jakarta dalam penanganan COVID. Teman-teman juga pasti sudah pernah ya, kalau belum buka deh corona.jakarta.go.id. Kita buat memang corona bukan COVID karena waktu itu corona itu lebih mudah orang paham gitu. corona.jakarta.go.id. Semua informasi ada di situ, perkembangan kasus ada di situ, perkembangan vaksinasi ada di situ, perkembangan kolaborasi ada di situ sampai level bawah. Jadi kami harapkannya dengan website seperti itu memudahkan untuk warga tahu apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Jadi kalau ada kenaikan kasus di tempat-tempat tertentu juga pun bisa terdeteksi dari situ. Kemudian yang tidak kalah penting, Jaki, aplikasi Jaki itu menang loh di award. Kita siapkan banyak hal fitur di Jaki, termasuk teman-teman kalau mau ke vaksin, ini sebentar lagi nih dengan perguruan tinggi, daftar di Jaki. Tidak harus daftar, kita usul juga nggak masalah, tapi kalau misalnya daftar di Jaki memudahkan karena sudah dapat ketika masukin NIK otomatis informasi yang ada di Dukcapil itu sudah masuk, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, teman-teman tinggal nambahin telepon dan boleh memilih di mana akan vaksin. Ini sangat-sangat memudahkan kita, dan kita juga ada CRM ya untuk melibatkan masyarakat bisa laporin aja kalau ada yang nggak benar di Jakarta. Jadi kita pastikan itu bisa ditindaklanjuti secara cepat. Kolaborasi nih yang tadi saya bilang, mohon maaf ini disclaimer, saya belum sempat update, ini sudah ada perbaikan-perbaikan, tetapi ini untuk menggambarkan saja betapa banyak warga di Jakarta itu yang mau menolong warga yang lain. Jadi kita nggak mau diam. Saya selalu katakan begini, ini ada PSBB, pengetatan, di sisi lain nggak mungkin dong dibiarkan gitu ya. Kalau misalnya ada pembatasan sosial berarti ada dampaknya, sehingga kita harus perlu dukung rakyat dengan apa? Dengan kolaborasi sosial berskala besar. PSBB harus berjalan bersama. Pertama kita buat waktu itu awal sebelum bulan puasa tahun lalu. Ini kan momentum ya, namanya juga puasa, momentum orang berbuat baik. Kita kan juga ya kalau misalnya puasa kan kita lebih beramal lebih banyak gitu ya. Jadi memanfaatkan momentum itu banyak luar biasa. Jadi waktu itu saja lebih dari 600.000 paket sembako, makanan itu bisa disalurkan. Kami hanya menyediakan platformnya. Jadi silakan lihat nanti di corona.jakarta.go.id ada kolaborasi, ada PSBB di situ bisa lihat. Jadi kalau pangan kita siapkan tuh, RW-nya RW 2, kelurahan A, ada orang miskin sekian. Maka ini kita anggap sebagai itu kebutuhan warga atau komunitas atau perusahaan yang mau bantu bisa memilih sendiri. Silahkan mau bantu siapa, karena masing-masing punya alasan siapa yang mau dibantu. Kami hanya memberikan platformnya, memastikan bahwa ada PIC-nya dan betul-betul tersalurkan. Kemudian kalau misalnya Mbak Ayu nih mau nyumbang, saya mau nyumbang di RW, tapi yang mau disumbang ada 100, sementara bantuan saya cuma 20, nggak masalah. Kami siapkan agregatornya di platform juga ada. Seperti Human Initiative, Basnas, ACT, dan sebagainya, itu sebagai agregator yang bisa menyalurkan bantuan kalau tidak bisa menyalurkan sendiri atau mengumpulkan kalau ada bantuan-bantuan yang tidak full. Berkembang nih UMKM, kita siapkan juga bantuan, ada peralatan, ada pelatihan, ada modal gitu ya, dan cukup banyak yang dapat manfaat. Waktu itu sudah 15.000, itu banyak sekali dari pelatihan-pelatihan. Ada yang pelatihan peningkatan kualitas produksi, ada yang pelatihan fotografi untuk bisa beriklan dengan baik, ada yang pelatihan marketing dan sebagainya. Kita buatkan kolaborasi tersebut. Kemudian juga ini Jakarta ini, walaupun Jakarta kan banyak
ada juga orang miskin, ada juga keluarga miskin, ada anak miskin yang sekolah yang nggak punya gadget, nggak punya gawe. Kita siapkan kolaborasinya, boleh menyumbang laptop, smartphone atau tablet, boleh second hand pun nggak masalah sepanjang speknya bisa memenuhi untuk digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Cukup banyak, ini hanya yang dilaporkan setelah launching. Sebelum launching karena cukup lama waktu itu untuk nunggu launchingnya, banyak yang sudah diberikan sebelumnya. Kami inginkan semua bisa berkolaborasi. Jakarta memanggil, Jakarta mengundang semua warga untuk bisa berkolaborasi dengan kami, tidak hanya untuk urusan kesehatan dan UMKM dan pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, tapi hal-hal yang lainnya, kesenian, kemudian juga untuk urusan transportasi. Jakarta dapat award kemarin juga salah satunya hasil kolaborasi dengan komunitas-komunitas transportasi. Kemudian dengan seperti Gojek, Grab, kita pastikan mereka terlibat, dan banyak juga kemarin program-programnya seperti misalnya ongkos kirim gratis untuk yang beli obat dari apotek atau rumah sakit. Kita lakukan itu. Kemudian tambahan lagi, ini belum ada di paparan, tetapi yang sudah jalan, KSBB juga kita lakukan untuk perumahan, karena kita tahu ada kampung-kampung kumuh di Jakarta yang butuh revitalisasi. Di samping pemerintah kerja, kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Sekarang contohnya piloting di Tanah Merah dengan Indonesian Young Presidents International, itu ada di situ, ada beberapa di kampung yang lain. Kemudian kita juga berkolaborasi untuk persampahan, karena sampah di Jakarta itu luar biasa, lebih dari 7.700 ton sampah setiap hari harus dikirim ke Bantar Gebang, maka kita upayakan untuk bisa ditekan. Salah satunya dengan kolaborasi. Masyarakat juga bisa meminta pelatihan. Nanti silakan di webnya, masuk ke webnya Dinas Lingkungan Hidup, tidak masuk di KSBB linknya, tetapi di Dinas LH. Di situ kita secara detail untuk kolaborasi yang dikerjakan. Kita inginnya sampah yang ada di Jakarta yang nilainya masih cukup banyak itu benar-benar dapat dimanfaatkan, tidak sekedar dibuang begitu saja. Dan ke depan ini yang menjadi rencana besar Jakarta, adanya urban health system. Jadi kita tahu resiko kesehatan itu semakin luas, penyakit degeneratif juga banyak, gitu ya. Masyarakat kota namanya juga gitu, kesehatan mental di Jakarta tuh pasti dikit-dikit orang pusing gitu. Jangan-jangan kita juga termasuk yang butuh ini, Bu Ayu, ada penanganan khusus gitu ya, stres gitu kalau di Jakarta. Kemudian juga akselerasi penggunaan teknologi, dan yang tidak kalah penting dari semuanya itu adalah perubahan paradigma. Kita ingin bahwa orang menganggap kesehatan itu bukan sebatas kalau sakit ke rumah sakit, kalau sakit berobat, tetapi memang sudah menjadi gaya hidup. Untuk memastikan itu, kita tidak hanya menugaskan dinas kesehatan, tetapi dinas-dinas yang lain juga harus terlibat dan memang sudah dilibatkan. Contohnya posyandu, jalur sepeda, pedestrian, itu juga sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa warga itu punya kesempatan lebih untuk melakukan aktivitas fisik yang dampaknya untuk kesehatan juga. Kemudian perencanaannya partisipatif untuk pengembangan kampung, kemudian ruang hijau, urban farming itu dilakukan di mana-mana. Jadi kalau misalnya nih teman-teman punya inisiatif, ada di punya tempat yang idle gitu ya, yang tidak terpakai, silahkan hubungan dengan dinas DKPKP untuk pengembangan urban farming, bisa untuk dilakukan pelatihan. Dan banyak lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap SKPD di Jakarta berkontribusi terhadap terjadinya urban health system.
termasuk PTSP, tempat untuk izin investasi di Jakarta. Kita sudah mintakan betul ada indikator-indikator yang bisa digunakan untuk memastikan akan kita beri reward, kemudahan, atau kita berikan punishment gitu kepada investor-investor kalau investasi yang diberikan yang akan dilakukan di Jakarta itu mengarah kepada perbaikan sistem kesehatan atau justru memperburuk. Jadi itu pun sudah menjadi bagian yang kita rencanakan mulai dilakukan sekarang. Itu saja barangkali apa yang bisa saya share, cukup lama dan ternyata masih belum lengkap juga. Silakan nanti dalam diskusi saya minta izin dulu nanti saya selesaikan dulu sebentar, baru kemudian rapat berikutnya. Silakan Mbak Ayu kalau kalau ada teman-teman yang mau tanya. Kayaknya ada beberapa yang sudah mengajukan tangan untuk bertanya. Termasuk saya sebetulnya, tapi katanya saya disuruh memoderasi, jadi saya nggak boleh bertanya. Nanti kali saya pengen secara terpisah juga bertanya ke Mbak Harti. Ini di chat ada Rido. Sebelumnya selamat datang lagi teman-teman yang baru bergabung, rekan-rekan termasuk kolega pengajar di beberapa fakultas di UPN Veteran Jakarta. Saya lihat juga ada beberapa dosen dari kampus-kampus lain, ada Mbak Ruri dari Fakultas Ekonomi UI. Nanti silakan kalau misalnya ada yang ingin berkomentar atau bertanya, dipersilahkan, tapi saya ingin memberi prioritas juga kepada terutama untuk mahasiswa. Karena ini kesempatan yang langka untuk teman-teman mahasiswa bisa bertemu dengan pengambil decision maker yang memang langsung bertanggung jawab terhadap isu ini. Rido Kafi, Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, itu ada satu. Kemudian nanti saya bacakan. Saya bacakan dari Fatur. Rido dulu, silakan Rido. Iya, terima kasih Bu sudah diberikan kesempatan. Saya Rido Kafi Akbar dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebenarnya pertanyaan saya masih senada sama Fatur, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Sebenarnya ada nggak sih Bu pembekalan bagi unit-unit terkecil yang ditugaskan di kayak di daerah-daerah, kayak di kelurahan atau bisa on cam nggak? Ya Bu, tes kedengeran Bu? Bisa on cam nggak? Oh, bisa on cam Bu, bisa kayak pencahayaan kurang Bu. Oh, coba dulu deh biar. Coba aja dulu Mas Rido biar gambarnya bagus. Iya. Ya. Nah, tuh keren mukanya juga. Lanjut. Iya, ada gak sih Bu pembekalan bagi satuan unit tugas terkecil itu yang kayak mereka turun ke puskesmas atau mereka turun ke daerah-daerah warga berpenduduk padat? Karena pengalaman saya seperti yang Fatur pertanyakan, banyaknya misinformasi dan disinformasi bahkan dari warga-warga yang mereka berkaitan sama dinas kesehatan sendiri Bu. Di RW sebelah rumah saya, ibunya itu adalah sekretaris RW dan anaknya bekerja di dinas kesehatan. Tapi informasi mereka sendiri masih mempertanyakan ada tidaknya COVID ini. Lalu bagaimana kesiapan rumah sakit yang katanya hanya sekedar ingin memonetisasi COVID ini, di mana rumah sakit ini ingin mengadakan pasien COVID sebanyak-banyaknya agar dapat keuntungan. Kan kalau seperti ini terjadi simpang siur. Apalagi mungkin kita tidak bisa mengendalikan keseluruhan informasi di rakyat-rakyat yang kecil ini, tapi kan setidaknya bagi orang-orang yang memiliki simbol bahwa dia terkait sama pemerintah, dia bekerja di pemerintah, ini harusnya kan bisa diberikan pembekalan terlebih dahulu Bu, agar saya sendiri sebagai mahasiswa mendengarnya kan COVID ini nyata karena ibu saya terkena COVID, 3 keluarga saya terkena COVID, mereka dilarikan ke Wisma Jakarta. Saya tahu banget bahwa ini nyata, tapi padahal rumah saya di Jakarta Utara dekat banget sama Wisma Atlet, tapi bahkan warga Jakarta Utara di Priuk pun mereka masih percaya dan tidak percaya dan bahkan cenderung untuk tidak mau divaksin. Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya.
Terima Saya kasih. langsung Mbak Harti, saya langsung kaitkan ke pertanyaan yang berikutnya ya. Sebetulnya mirip-mirip vaksin deniers ya istilahnya Fatur di situ. Kira-kira apa langkah inovatif yang dilakukan Pemprov selain edukasi dan sebagainya? Karena memang selain bahwa vaksin itu nyata, tapi juga vaksin deniers juga nyata gitu. Dan ini cukup merugikan kepada penanganan ataupun orang lain. Plus juga kalau boleh saya tambahkan yang agak-agak mirip dengan itu adalah mereka yang berpikir ini nyambung juga dengan vaksin deniers bahwa virus-virus ini termasuk yang baru ini yang Delta ya Mbak ya. Ini ya ini ada orang aja yang bikin ini untuk jadi kayak ada kepercayaan bahwa ini adalah konspirasi apa segala macam gitu, dan ini sebetulnya ya udahlah nggak usah terlalu diseriusin gitu. Gimana Mbak? Ya, terima kasih. Kalau dari 0 sampai 100, orang bekerja dari yang tidak benar sampai benar 100, kemudian yang benernya 98, yang salahnya 2, itu yang 2 itu luar biasa itu informasinya menyebarnya secepat kilat gitu ya, viral gitu. Tetapi yang bagus, yang benar 98 itu seperti tidak ada gitu. Jadi memang ada di sana sini yang tidak pas, tetapi kami memastikan bahwa setiap ada keluhan langsung di rescue. Contohnya saja misalnya dalam beberapa 2 hari terakhir lah gitu, ada di sana sini misalnya rumah sakit di RSUD Matraman misalnya, ada orang yang sudah daftar Rijaki sampai di rumah sakit kok ditolak, katanya tidak menerima pasien, tidak menerima orang yang menggunakan aplikasi Jaki, hanya yang menggunakan aplikasi dari puskesmas sendiri misalnya. Kemudian di tempat yang lain juga ada yang ditolak karena tidak orang Jakarta tetapi hanya membawa KTP Jakarta, tidak membawa keterangan dari RT. Kami langsung rescue, tidak hanya di tempat-tempat tersebut, tetapi dengan cara menyebar tim dari Diskominfotik yang ada di kelurahan untuk langsung ke lokasi-lokasi vaksinasi untuk memberikan pemahaman pada petugas. Sebenarnya itu sudah ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan sosialisasi terkait hal-hal yang baru itu kan disosialisasikan langsung oleh Dinas Kesehatan dan Diskominfotik dengan tim lapangan gitu ya. Tapi ada saja yang misalnya di root-nya atau yang datang pada waktu pertemuan tidak langsung memberikan informasi ke bawahan gitu. Ada di sana sini. Dan ini harus kita akui dan mudah-mudahan hal-hal kalau ada keluhan dari masyarakat yang langsung kita terima langsung sampaikan ke kami, kita bisa rescue sesegera mungkin. Kami ingin memastikan bahwa warga itu mendapatkan pelayanan terbaik dan kita tidak mempersulit pelayanan untuk warga. Kemudian yang terkait dengan isu-isu terkait dengan COVID itu yang kami lakukan. Kami ingin tahu betul ada apa sih di masyarakat kok ada saja yang tidak percaya pada vaksin. Oleh karena itu kita studi ya, kita lakukan survei yang nggak tanggung-tanggung Mas, jumlah respondennya sampai yang bersih saja sampai 47.000. Banyak. Jadi cukup membuat kami confidence untuk melihat bahwa ternyata ada yang masih menganggap vaksin itu tidak halal, ada yang menganggap vaksin itu tidak efektif, ada yang karena takut, karena kipi dan sebagainya. Tapi kebetulan yang menganggap bahwa itu COVID nggak ada itu sebenarnya sudah minimalis, sudah tidak signifikan lah. Dan kita lakukan intervensi berdasarkan informasi yang kami terima. Jadi kami sekarang sedang kita sebutnya namanya membuat plotting ya, plotting sampai level kelurahan, kelurahan mana yang isu terbanyaknya apa. Nah itu informasi yang akan yang diberikan ke titik-titik tersebut sesuai dengan isu-isu yang kita peroleh dari data. Kemudian kalau misalnya ada hoax sebenarnya sudah langsung di counter sih oleh dinas Diskominfotik baik melalui website maupun melalui
bombastis pengiriman WhatsApp melalui jalur wilayah. Jalur wilayah itu dari wali kota, camat, lurah, RW, RT ke grup WhatsApp grup RT. Seperti saya misalnya, saya sekarang dengar ini ada isu gitu, kemudian Diskominfotik mengirimkan pesan gitu, nanti saya dapat dari grupnya Pak RT itu ada A, ada B dari informasi dari Pemda. Jadi itu yang terjadi. Yang tantangan yang tidak kalah sekarang lansia. Lansia kita tahu bahwa risikonya tinggi karena angka kematian lansia sangat tinggi. Tetapi sampai sekarang posisi per hari ini tidak lebih dari 65% yang bisa divaksinasi. Padahal kita sudah melakukan yang semua hal sudah dilakukan ya untuk lansia. Sampai dijemputin, sampai didatangin ke rumah-rumah, sudah dibawain kendaraan. Masih ada 35% lansia yang masih belum mau divaksin. Karena sebagian juga memang merasa sakit, ada komorbid. Dan yang namanya kalau pokoknya aku nggak mau ya sudah ini untuk itu kita pastikan kalau lansianya nggak bisa ya sudah anggota keluarganya kita vaksinasi semua. Jadi sekarang Mbak Ayu kemarin ya saya komunikasi dengan Mbak Titi Anas, staf khususnya Bu Menkyu untuk memberikan kemudahan kementerian kalau mau melakukan vaksinasi untuk keluarga karyawan, keluarga pegawai. Jadi kami ngirim surat ke kementerian-kementerian supaya bisa dibantu untuk melakukan vaksinasi untuk pegawai. Itu tadi kalau pegawainya terproteksi dengan baik, syaratnya ya tidak hanya dia sendiri yang divaksinasi, tetapi anggota keluarga yang lain. Dari luar Jakarta pun silahkan, kami akan membantu untuk penyediaan vaksinnya. We do all the best gitu ya, dan teman-teman mahasiswa akademia di UPN mohon bantuannya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dikti, Pak Nizam, Pak Dirjen Dikti, dan Bu Paris, Sekdijen, sudah berkoordinasi juga dengan 15 perguruan tinggi di Jakarta yang sudah bermaksud untuk membuat sentra vaksinasi untuk sivitas akademika. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa direalisasi, paling tidak ada satu kelompok masyarakat ini yang segera bisa divaksinasi supaya nanti bisa langsung kuliah tatap muka menjadi lebih tidak berisiko. Makasih Mbak. Nanti UPN ikut ya Mbak ya di situ ya. Oh silakan. Oh dengan senang hati kami. Oke. Ini saya menunggu yang lain. Kalau ada satu lagi pertanyaan karena Bu Suharti harus segera bergabung dengan rapat lain. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Well understood. Aku sambil menunggu, ada Bilal dari mahasiswa politik UPN Veteran Jakarta juga. Tapi Bilal nanti kamu ngomong ya, tapi sebelum Bilal ngomong, saya mau nyambung sedikit. Tadi ada satu poinnya Fatur yang menarik, yang soal inovasi lainnya, misalnya membawa contoh di Pakistan dengan menutup akses informasi segala macam. Artinya gini Mbak, saya melihat kok soal COVID ini seolah-olah membawa kita pada persimpangan jalan ya. COVID, penanganan COVID atau penguatan ekonomi, atau penanganan COVID atau pemenuhan hak berpendapat atau hak berkomunikasi dan sebagainya. Jadi apakah selalu ada di persimpangan itu dan apakah kita harus selalu pilih salah satu atau bagaimana Mbak? Nah, Bilal, boleh sekalian Bilal nggak Mbak? Biar ya. Boleh sekalian Bilal juga bertanya nggak? Boleh silakan. Ya, Bilal, singkat ya Bilal. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Sebenarnya saya hampir sama apa yang disampaikan dengan Mbak Ayu. Kalau kita bicara soal COVID, kita bicara soal fase krisis sama fase krisis. Fase prakrisis ketika COVID diumumkan oleh WHO bahwa ditemukan di Wuhan. Fase krisisnya ketika diumumkan di Indonesia. Kalau kita bicara kebijakan dan political communication ya di antara DKI Jakarta dan pemerintah pusat di prakrisis itu sangat berbeda gitu. Ketika banyak sekali pemerintah pusat yang malah menganggap remeh COVID ini. Kalau kita bicara soal Jakarta, saya juga menulis soal ini soalnya. Jadi saya menemukan data bahwa Jakarta terlihat lebih siap menghadapi COVID di masa prakrisis gitu.
Terus kalau nyambung dengan kalau kita bicara soal itu, artinya yang saya temukan pemerintah pusat melihat COVID ini secara lebih jauh. Di fase prakrisis, dia memikirkan bagaimana ekonomi tetap berjalan, COVID ini juga bisa terkendali. Makanya statement-statement itu dilontarkan. Nah, kalau kita bicara soal Jakarta, Jakarta mungkin lebih terfokus bagaimana mengendalikan COVID ini atau bagaimana caranya COVID ini agar tidak masuk di Indonesia. Terus kalau kita bicara soal persimpangan jalan, saya lebih dalam tulisan saya juga menemukan tidak adanya sinergi Bu antara political communication dan kebijakan yang dikeluarkan di masa prakrisis, bahkan masa krisis ini antara Jakarta dan pemerintah pusat. Terus kalau bicara soal persimpangan jalan, bagaimana apakah persimpangan jalan itu nyata antara fokusan yang diusulkan oleh pemerintah pusat atau prioritas yang di Jakarta, dan bagaimana itu menjadi padu dan sinergi? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Oke, langsung Mbak. Oke. Ya, di awal-awal memang seperti perseteruan gitu ya antara Jakarta dengan pusat. Tetapi sembari ke sini akhir-akhir ini rasanya sih sudah semakin smooth, komunikasi juga sudah jalan dengan sangat baik, apalagi Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur itu kan satu visi gitu ya. Dan sama-sama concern sebenarnya ya, Jakarta menginginkan kesehatan dikedepankan, bukan apa-apa, jangan sampai COVID ini menjalar ke tempat yang lain. Itu yang pertama kali kami pastikan. Supaya sudahlah di Jakarta saja dikendalikan, masyarakat jangan kemana-mana gitu ya, supaya COVID ini nggak menyebar. Kalau menyebar itu beratnya apa? Kami punya pertimbangan, Mas. Fasilitas kesehatan di daerah itu tidak sebaik di Jakarta. Bisa dibayangkan kalau COVID ini sampai menyebar ke daerah pinggiran gitu ya, di mana fasilitas kesehatan minim. Kita tidak mau itu terjadi, sehingga kita memastikan bahwa tolong kami dibantu untuk boleh melakukan PSBB supaya COVID ini bisa terkendali. Tapi kemudian ya kita paham betul bahwa secara ekonomi tidak bisa ditutup sepenuhnya, karena nggak bisa ya teriaklah semua orang seperti yang sekarang terjadi saja. Kalau misalnya kita tutup langsung, ekonomi tidak jalan. Tapi kemudian akhirnya ya udah kesepakatan gimana supaya ekonomi tetap jalan, kontribusi Jakarta untuk ekonomi masih bisa ada, meskipun tidak sebesar yang dulu, tetapi tetap terjadi. Misalnya kalau begitu apa yang dilakukan? Benar-benar ini duduk bersama. Rumah makan masih dibolehkan, tetapi hanya boleh 50%. Dan jam 9 malam harus tutup. Oke. Kemudian apalagi? Mall boleh dibuka. Tadinya restoran di mall tidak boleh, akhirnya dibuka juga. Kemudian tempat pariwisata dibuka, tetapi jangan sampai melebihi kapasitas. Itu akhirnya dilakukan, dan ya win-win lah, win-win. Meskipun ya kadang-kadang sana sini kok nggak cepet sih, kok masih lambat nih kita nunggu keputusannya. Tapi ya we do our best lah untuk menyelaraskan policy di Jakarta dan di pusat. Termasuk sekarang ini 2 hari ini kan pasti banyak yang menanyakan, kok Jakarta nggak lockdown sih gitu ya, Jakarta kok nggak memperketat sih. Ya kita tidak bisa jalan sendiri, apalagi sekarang konteksnya PPKM, Mas. PPKM beda dengan PSBB. Kalau PSBB daerah yang meminta pusat untuk menetapkan boleh nggak kami PSBB. Sekarang tidak. PPKM itu sifatnya top down, ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri siapa yang harus PPKM, siapa yang tidak. Jadi kami mengacu pada ketetapan tersebut.
Apa yang kami lakukan sekarang ya sudah kita bisa tetap melakukan pengetatan misalnya untuk memastikan compliance terhadap regulasi misalnya vaksin dan masker, jaga jarak itu sekarang udah mungkin beberapa hari ini teman-teman sudah melihat polisi, TNI, Satpol PP sudah berkeliaran kemana-mana untuk beroperasi kemana-mana untuk memastikan warga itu menjalankan prokes yang baik. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan vaksinasi. Ada nggak inisiatif DKI untuk bisa ada ide-ide untuk supaya warga mau melakukan vaksinasi? Kami kemarin terus terang diskusi terus. Ini ada reward and punishment nggak nih? Kalau punishment sebenarnya sudah ada sih di Perda bahwa yang tidak divaksin itu bisa sampai dikenai denda sekian besar gitu ya. Ini dalam pembahasan tadi juga masih saya keluar tadi masih dalam proses pembahasan dengan Kejaksaan Tinggi, dengan Pangdam, dengan Polda memastikan bahwa apa yang harus kita berikan punishment kalau misalnya tidak orang-orang tidak mau vaksinasi. Kemudian reward apa? Kami mempelajari juga tuh ada macam-macam tuh di Filipina misalnya ada door prize dapatnya sapi gitu ya. Ada tempat lain Amerika malah door prize-nya besar-besar gitu. Kita mikir tadi kemarin saya coba dicarikan bantuan sumbangan dari kolaborasi, kali-kali ada yang mau bantu door prize alat masak kayak apa kayak supaya paling tidak di perkampungan ya, khususnya di perkampungan yang padat itu orang lebih banyak mau datang vaksinasi karena ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang. Dan kita juga minta bantuan untuk vaksinasi yang diselenggarakan oleh swasta. Jadi misalnya gini, satu komunitas swasta mereka punya target 60.000 pegawai gitu ya, karyawan dari semua asosiasi. Kita mintakan mereka 90.000 tambahannya diberikan untuk warga, dan sebagian dari mereka justru menyediakan seperti sembako dan lain-lain lah gitu untuk mendorong warga datang dan target mereka juga tercapai. Kita belum punya yang apa sebutannya itu kayak di Amerika itu apa tuh Mbak? Ya kayak judi besar lah. Oh. Untuk supaya orang mau vaksinasi. Mudah-mudahan sih kalau ya lotre kita belum sana. Tapi untuk itu yang door prize sedang siapkan ya. Ada usulan tuh, magic jar, setrikaan. Ya itu dia. Saya lagi mintakan teman-teman ya dari kerjasama daerah untuk mencarikan kolaborator. Karena kemarin ini ya teman-teman, kita kan sekarang sedang menyiapkan Rusun Nagra nih untuk OTG. Rusun Nagra kita punya untuk 2.550-an kapasitas orang untuk OTG bisa di sana. Apakah kami beli kasurnya sendiri enggak? Jadi kasurnya kami ada bantuan dari King Coil, dari yang lainnya. Kemudian dispenser kami dapat dari Oasis sampai 500 pieces. Kami dapat bantuan dari ini itu. Jadi kami bergerak ngasong mintain bantuan dari mana-mana. Ini untuk warga Jakarta. Karena kami tidak ingin kalau misalnya ada rumahnya nggak punya kamar tersendiri, terus yang harus isolasi di rumah, berantakan semua, pasti kena semua nanti COVID. Jadi kita pastikan mereka bisa diisolasi dengan lebih baik lagi. Kita sedang menyiapkan lagi rusun ini pasar rumput, kita siapkan LPMP-nya Kemdikbud kita pakai juga. Tadi malam juga Pak Sekjen PUPR juga diskusi sama saya untuk bisa menyiapkan rusunnya mereka untuk dialihkan untuk OTG. Terus mungkin terakhir Mbak, ini ya udah lewat 5 menit tapi sedikit. Nggak apa-apa, sebentar nggak apa-apa, 5-10. Kalau gitu kita sebagai mahasiswa, gue masih muda Mbak. Mahasiswa dan akademisi lah ya. Kita bisa kolaborasi enggak? Gimana caranya tuh? Kita kemana dan ngapain? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi gini, secara formalnya saja kirim surat ke Biro Kerjasama Daerah untuk melakukan kolaborasi.
Kita sudah melakukan juga dengan perguruan tinggi lain kok Mbak Ayu, misalnya dengan IPB, mereka punya KKN di Jakarta, jadi mahasiswa IPB yang rumahnya di Jakarta kan nggak bisa kuliah juga di Bogor, maka mereka KKN-nya di Jakarta, bantu kami untuk melakukan komunikasi terkait dengan COVID. Mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain di Indonesia juga berkolaborasi dengan yang namanya KKN Nusantara, dikoordinasikan oleh BNPB, melakukannya juga yang sama di Jakarta. Jadi kalau misalnya teman-teman UPN mau terlibat, tentunya akan sangat baik. Kemudian kami juga mengundang untuk penelitian-penelitian. Kami akan menyiapkan data-datanya untuk FK misalnya. Kalau teman-teman FK mau penelitian terkait dengan COVID, varian baru dan sebagainya, let's talk. Kami juga sekarang sudah cukup banyak penelitian bersama, ada dengan FKUI, ada dengan Oxford University, ada dengan Manchester, banyak. Jadi tulis saja niatnya untuk kolaborasi apa, we can discuss about it. Ya, ada dosen FK di sini nih sebelah saya. Pak, Pak Dekan FK malah mau minta waktu ketemu dengan Pak Gubernur, sudah saya mintakan jadwalnya Pak, mohon izin nunggu. Ini mungkin teman-teman mahasiswa juga belum banyak yang tahu, baru-baru ini ya Mbak Harti ya, Pak Gubernur sudah bersedia untuk menjadi salah satu Dewan Penasehat atau Dewan Penasehatnya UPN ya. Dewan Penasehatnya UPN. Jadi sebetulnya teman-teman mahasiswa kalau mau berkontribusi juga, ini kayaknya harus hand in hand ya Mbak ya. Nggak bisa kalau mau magang juga, kalau mau magang kami dengan senang hati di dinas-dinas, misalnya kalau misalnya dari kesehatan FK mau magang di Dinkes sampai ke, kalau syukur-syukur kalau mau ke Pulau Seribu, dari misalnya dari Fakultas Komunikasi dan Informasi misalnya mau magang di Diskominfotik, ini kami dengan senang hati kami punya paling tidak kami punya calon-calon yang bisa meneruskan nanti bagaimana bekerja di pemerintahan Provinsi DKI. Oke. Sip. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau ada pertanyaan kasih ke Mbak Ayu aja, nanti Mbak Ayu bisa ketek-token ke saya. Oke, siap Mbak. Rekan-rekan semua terima kasih banyak, terutama Ibu Suharti. Terima kasih sudah hadir. Ini sebetulnya bukan yang pertama ya Mbak ya, dulu di KUI, Kantor Urusan Internasional. Ya kan saya bilang, saya orang yang sangat gampangan. Ya udah kalau sepanjang waktu saya kosong ya sudah. Cawe gampangan ternyata. Oke, ya Mbak, kita ketemu lagi mudah-mudahan offline ya Mbak ya, kangen soalnya ngopi-ngopi bareng kayak apa kayak. Ngopi-ngopi kayak. Iya, betul Mbak. Oke, terima kasih lagi Mbak. Sama-sama. Rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya Mbak. Thank you everyone. Selamat kuliah. Semoga sukses semuanya. Bye Mbak. Bye. Bye. Oke, sekalian kalau gitu saya tutup ya pertemuan hari ini, rekan-rekan mahasiswa, terutama mahasiswa politik perkotaan. Jangan lupa absennya ya, karena ini kuliah akhir, sesi akhir. Minggu depan sudah minggu tenang, siap-siap untuk UAS ya. Untuk rekan-rekan kolega pengajar dan juga rekan-rekan dari luar UPN Veteran Jakarta, terima kasih sudah hadir dan ikut berproses dalam acara kegiatan hari ini. Kalau ada pertanyaan atau ada usulan atau ada apapun yang terlintas di benak Anda-Anda sekalian, tadi seperti kata Bu Harti, most welcome, bisa melalui saya atau melalui LPPM, nanti kita bisa sampaikan secara resmi juga ke Bu Harti. Karena terus terang, Bu Suharti sudah beberapa kali menghubungi saya untuk minta kerjasama untuk berkolaborasi ya, berkolaborasi. Termasuk tadi yang dia sampaikan magang mahasiswa kedokteran ke rumah sakit, puskesmas, itu udah beberapa kali dia minta, termasuk tempat testing ya, testing untuk pengujian tes COVID ya, itu juga dia udah pernah minta. Kemudian teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada usulan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, mumpung ya ini sekalian juga nebeng kepentingannya LPPM. Most welcome kalau ada usulan atau ide ataupun pertanyaan disampaikan ke saya, nanti kita bisa
sama-sama bicarakan dengan Pemprov DKI. Baik, terima kasih. Saya tutup kalau begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera dan semoga sehat-sehat semua ya. Waalaikumsalam, Selamat sore. Waalaikumsalam. Mbak Ayu. Terima kasih, Sehat-sehat Bu. juga, Terima kasih, Bu. Mbak Ayu. Semuanya.